2008 mendefinisikan determinan sosial kesehatan adalah keadaan di mana orang dilahirkan, tumbuh, hidup, dan sistem dimasukkan ke dalamnya untuk menangani penyakit. Keadaan ini gilirannya dibentuk oleh satu set yang lebih luas dari kekuatan ekonomi, kebijakan sosial, dan politik. Berbicara mengenai kesehatan mental, WHO menetapkan faktor-faktor determinan kesehatan mental, yaitu kemiskinan, gender, usia, konflik, bencana, penyakit berat, keluarga, dan lingkungan sosial. Berbagai faktor determinan tersebut dipandang akan menimbulkan gangguan kejiwaan dan bahkan dapat menimbulkan penyakit kejiwaan bagi mereka yang berada di dalamnya. Dengan demikian, kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dengan aspek-aspek kehidupan dari dalam diri manusia, termasuk berbagai sarana dan prasarana pendukung kehidupan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesehatan mental diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan masyarakat serta lingkungan di mana dia hidup. Dengan demikian, seseorang dikatakan sehat secara mental bukan berarti baik dan sehat hanya bagi dirinya, dan kemudian dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat juga bekerja secara produktif. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor determinan sosial kesehatan yang mempengaruhi kesehatan mental. Ada dua faktor determinan sosial kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, yaitu pengujian sosial dan penyalahgunaan nafsa. Pengujian sosial secara umum, pengujian sosial adalah perilaku individu atau sekelompok yang tidak sesuai dengan nilai norma yang berlaku secara umum dalam masyarakat sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, pengujian sosial yang terjadi dalam salah satunya adalah pengucilan yang terjadi pada remaja. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pada remaja berhubungan dengan penolakan teman sebaya. Munculnya perilaku bullying yang merupakan bentuk khusus agresi di kalangan teman sebaya. Bullying telah dikenal sebagai masalah sosial yang ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Hampir setiap anak mungkin pernah mengalami suatu bentuk perlakuan tidak menyenangkan dari anak lainnya yang lebih tua atau lebih kuat. Yang kedua, penyalahgunaan nafsa. Nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya adalah bahan obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh termasuk otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan, dependensi terhadap nafsa. Adapun dampak sosial dan penggunaan nafsa di mana seseorang yang mengonsumsi narkoba akan mengalami dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan tentunya masa depan akan suram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi ini, hubungan pengucilan sosial dengan kesehatan mental. 1. Pengucilan sosial. Pengucilan perihal perbuatan tindakan sebagai berikut: mengasingkan atau menyingkirkan seseorang daripada kelompok atau komuniti tertentu. Penyingkiran, pengusiran, dan pengucilan sosial dapat diartikan sebagai menyimpang sosial dalam diri seseorang. Dimanapun suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit, ditentukan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. 2. Hubungan pengucilan sosial dan kesehatan mental. Jika seseorang mengalami pengucilan sosial dalam dirinya, yang artinya individu tersebut diasingkan dalam kehidupan sosial, hal tersebut akan berdampak terhadap kesehatan mental individu tersebut, di mana orang yang sehat mental adalah mereka yang memiliki kemampuan menahan diri untuk menunjukkan kecerdasan berperilaku dengan menegang perasaan orang lain, serta memiliki sifat individu yang bahagia.
Jadi, jika seorang mengalami pengucilan sosial, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi ini. Hubungan pengucilan sosial dengan kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Azmi Moida Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan hubungan penyalahgunaan nafza dengan kesehatan mental. Nah, banyak hal yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan nafza. Hal itu karena hubungan yang saling terikat antara perilaku penyalahgunaan, faktor lingkungan, dan faktor peredaan nafza di masyarakat. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan. Yang pertama itu lingkungan sosial. Pada masa remaja, seseorang lazim mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Bentuk rasa ingin tahu dan ingin mencoba itu misalnya dengan mengenai narkotika, psikotropika, maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya. Nah, rasa ingin tahu itu adalah suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Nah, selain itu terdapat ada juga kesempatan. Masyarakat dan lingkungan yang memberi kesempatan pemakaian nafza, yaitu adanya situasi yang mendorong diri sendiri untuk menggunakan nafza. Dorongan dari luar seperti ajakan, rayuan, tekanan, dan paksaan terhadap seseorang untuk memakai nafza. Kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing atau dampak rumah tangga seperti broken home serta kurangnya kasih sayang merupakan celah kesempatan para remaja untuk melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika maupun minuman keras atau obat berbahaya. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku dari remaja. Dan yang terakhir itu ada faktor pergaulan. Nah, pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik itu pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Nah, jadi pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Nah, sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang mencari penyalahgunaan nafza itu terdapat karena faktor kepribadiannya. Nah, seperti kondisi kejiwaan. Orang-orang yang cukup mudah tergoda dengan penyalahgunaan nafza adalah para remaja yang jiwanya labil. Pada masa ini, mereka sedang mengalami perubahan biologis, psikologis, maupun sosial. Dan yang kedua itu ada perasaan. Ketika perasaan rendah diri di dalam pergaulan bermasyarakat, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, lingkungan sosial, dan sebagainya, sehingga dapat untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya melakukannya dengan cara menyalahgunakan narkoba, psikotropika, maupun minuman keras sehingga dapat merasakan apa yang diangan-angankan, antara lain lebih aktif, lebih berani, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adanya emosi. Kelabilan emosi para remaja pada masa pubertas dapat mendorong remaja melakukan kesalahan fatal. Pada masa ini, biasanya mereka ingin lepas dari ikatan aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya. Padahal di sisi lain, masih ada ketergantungan sehingga itu berakibat timbulnya konflik pribadi. Nah, yang terakhir itu ada mental. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan masyarakat, serta lingkungan tempat ia hidup. Definisi ini lebih luas dan bersifat umum karena berhubungan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Menurut definisi ini, seseorang dikatakan bermental sehat bila ia menguasai dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan perasaan atau hal-hal yang menyebabkannya frustasi.